Assalamualaikum. Halo sobat nonton semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga panjat api-api ya. Balik lagi sama saya Cak Odas, host kalian. Kesempatan ini kita bakal ngeringkas film perang dari Cina. Ada atau tidaknya karakter dalam film ini masih jadi perdebatan, walaupun ada mural dan cerita dari abad ke-7 di Cina. Judul filmnya Hua Mulan Rise of a Warrior. Buat kalian yang suka sama film ini bisa subscribe dan like ya. Oke, gimana kisah peperangan antara kerajaan Rouran dan Wei ini? Langsung ke filmnya aja. Monggo. Di awal film di suatu desa ada cewek cakep yang kerja hariannya ngerawat ayahnya yang sedang sakit. Ayah dan kumpulannya ini adalah veteran tentara Wei. Cewek ini bernama Hua Mulan, gadis desa yang hobinya belajar kungfu setiap hari. Kemudian pasukan kerajaan datang dan memberikan titah kaisar bahwa ada serangan dari bangsa luar yaitu Rouran yang menyerang Wei. Kemudian para veteran dipanggil untuk melayani negara termasuk ayah Mulan. Malam harinya ayah Mulan berpesan bahwa dia meninggalkan uang dan rumahnya untuk Mulan kalau seandainya ayahnya nggak kembali. Scene berikutnya, Mulan tiba-tiba pergi membawa pedang dan kuda hitam ayahnya karena dia kasihan dengan ayahnya. Dan sebagai bakti, Mulanlah yang berangkat menyamar sebagai pria. Keesokannya Mulan tiba di markas militer garis depan pasukan Wei. Dan ternyata adiknya Xiao Hu terkejut dan mengenali dirinya. Tapi Mulan minta kalau Xiao Hu harus merahasiakan identitas dirinya yang mana dia adalah perempuan. Karena hukumannya bakal berat kalau ada perempuan di camp itu. Di tempat lain, anak Kagan Raja Rouran yang bernama Meng Du mengeksekusi mati semua tahanan dari Wei. Emang kejam satu ini. Ayahnya lalu datang untuk menghentikan killing spree putranya itu. Scene berpindah lagi di camp militer. Mulan lagi ngasih makan kudanya si angin hitam. Kalau saya yang punya kuda tak namain angin malam. Keren kayaknya itu ya. Lanjut, Mulan bertemu dengan Wen Tai, letnan komandan di camp militer itu. Mereka mulai berkenalan tanpa tahu Mulan adalah seorang wanita. Malam harinya Mulan mengajak Wen Tai masuk ke baraknya. Di sana Wen Tai meminta dilukis untuk tak nama prajuritnya oleh salah satu pasukan di sana. Lanjut, Hu Gei, keponakan komandan camp, membuat ulah dan memukul tentara, tetapi dihalangi oleh Mulan. Dan dengan kungfunya, dia sangat mudah ngalahin Hu Gei, membuat prajurit lain segan dengan Mulan. Scene berpindah di mana Mulan mandi di air panas tanpa disadarinya ada Wen Tai di sana dan kaget yang mandi adalah perempuan. Mereka bertarung dan Wen Tai sempat melukai tangan Mulan, tapi Mulan bisa melarikan diri tanpa ketahuan. Scene berpindah pada paginya, komandan pasukan datang ke barak Mulan karena keponakannya kehilangan giok hadiah dari kaisar. Komandan Feng, komandan pasukan militer, menggeledah semua prajurit dan menyuruh mereka untuk melepaskan pakaiannya. Sebelumnya, Xiao Hu berlatih bersama Hu Gui dan sengaja menendang giok yang jatuh dari tubuh Hu Gui. Kembali lagi di barak, Mulan kaget karena dia kan nggak mungkin buka bajunya, bakal ketahuan kalau dia perempuan. Akhirnya Mulan yang mengakui kalau dia yang mengambil giok tersebut. Next, tangannya mau dipotong sama komandan Feng. Tapi Wen Tai melihat bekas luka di tangan Mulan dan meminta komandan Feng untuk bisa menginvestigasi dulu kejadiannya. Next, Wen Tai tahu kalau Mulan itu ternyata adalah perempuan dan datang ke penjara nanyain kenapa Mulan ada di situ. Ya, Mulan jawab kalau dia menggantikan ayahnya yang sedang sakit. Keesokannya Mulan disuruh pergi sama Wen Tai karena Rouran lagi nyerang. Di luar pertempuran sedang terjadi, Rouran menyerang. Komandan pasukan bertarung sendirian di puncak ada di scene. Kemudian dia terbunuh. Wen Tai mau nyelamatin tapi terlambat. Pertempuran terus berlangsung dengan pasukan Wei, bisa dilihat di scene juga. Lalu tiba-tiba Mulan kembali datang menunggangi kuda dan masuk di medan pertempuran. Dia berhasil menerobos sampai ke tempat Jenderal Rouran dan Mulan berhasil memenggal kepala Jenderal Rouran, membuat semua pasukan Rouran ngibrit kocar-kacir. Next scene malam harinya, Wen Tai dan Mulan lagi ngobrol yang intinya Wen Tai ingin Mulan tetap di situ dan juga ngobrolin tentang masing-masing ayah mereka yang harus mereka hadapi dan rahasia Mulan bakal dijaga terus. Next scene, Panglima Perang Wei datang ke camp Mulan dan mengangkat Wen Tai sebagai komandan 20.000 pasukan dan Hua Mulan sebagai wakil komandan. Kemudian Panglima Perang memerintahkan mereka untuk segera berangkat perang dan puluhan peperangan mereka lalui dengan Rouran dan banyaknya korban jiwa berjatuhan. Next scene, di camp Rouran, rumor tentang Mulan dan Wen Tai membuat resah Danyu karena mengalahkan pasukan mereka di berbagai tempat. Next, Putri Danyu berencana ingin menjadi Ratu Wei dan menghentikan pertempuran antara Rouran dan Wei. Tapi masih agak sulit karena Meng Du yang akan menghentikan takhta Rouran mau ngerampas semua harta dari Wei. Scene berlanjut di mana Mulan diangkat menjadi jenderal pasukan setara dengan Wen Tai.
Scene pindah lagi di mana pasukan Mulan sedang dalam perjalanan membawa suplai militer dan dikabari kalau Wen Tai disergap. Mulan menyusul Wen Tai dengan segera dan membantu Wen Tai ada di scene. Tapi ternyata itu hanyalah jebakan. Tujuan Roran sebenarnya adalah menghancurkan suplai pasukan Wei. Mereka kembali dan melihat kehancuran di pasukan suplai. Hampir seluruh pasukan binasa di sana. Wen Tai bilang ke Mulan kalau di perang harus mengabaikan perasaan. Kayaknya Mulan udah suka sama Wen Tai nih sob. Mulan nyesel juga ngelihat pasukannya yang mati semua. Next scene, Mulan mau berhenti perang karena sudah banyak kehilangan saudara mereka di pertempuran. Tapi Wen Tai memberinya semangat bahwa tugas negara harus segera diselesaikan. Next, Wen Tai sendiri berangkat memimpin pasukan dan berperang melawan Raorans. Di perjalanan, pasukan Wen Tai disergap oleh Raorans menyebabkan kehancuran besar bagi pasukan Wei. Di sini Wen Tai terbunuh oleh Raorans. Kembali ke markas, Xiaohu bilang ke Mulan kalau Wen Tai sudah mati dan pesan jangan pernah menyerah dan teruslah berjuang. Lanjut, karena merasa sedih kehilangan Wen Tai, Mulan mulai berubah. Dia jarang melatih pasukannya dan terlihat menyendiri. Dia tidak peduli lagi dengan pasukannya, mulai mengabaikan pasukannya dan hidup dalam kesedihannya selama berbulan-bulan. Next, dia mabuk-mabukan. Di tempat lain, Xiaohu datang ke tempat Mulan dan negesin ke Mulan kalau mereka semua ini sedang berjuang dan jangan larut dalam kesedihan. Xiaohu menghancurkan Taknim dan bertarung melawan Mulan. Ketika hampir dipukul Mulan, Mulan sadar bahwa dia memang salah. Scene berlanjut di mana Mulan berjalan naik ke atas podium dan berpidato meminta maaf atas kelalaiannya dalam memimpin. Semua pasukan tetap akan mengikuti jenderal baru mereka untuk berperang kembali melawan Raorans. Di tempat lain, Xiaohu datang ke tempat Wen Tai. Lah kok ternyata sob, Wen Tai pura-pura mati supaya Mulan nggak terpengaruh ikatan emosional waktu perang. Soalnya itu bakal ngancurin pasukannya. Wen Tai juga masih sembunyi dari Mulan dulu. Scene berlanjut di perang yang dilalui oleh Mulan dan dilaporkan ke Panglima pasukan Wei. Banyak pertempuran sudah dilalui dan selalu menang. Panglima yang mendengar hal itu takut sama reputasi Mulan yang semakin melonjak dan ketakutan bakal digantikan sama Mulan. Lah orang tua ini memang pengecut. Di lain tempat, Mengdu ngobrol sama Danyu ayahnya dan kemudian nusuk ayahnya tepat di jantung dan ngomong dia yang bakalan bawa Raorans ke masa kejayaan. Kemudian dia keluar memakai mahkota dan menyatakan diri sebagai Danyu yang baru dan pasukan Raorans tunduk semuanya. Kemudian Mengdu membunuh salah satu ketua suku di bawahnya yang pengen mundur dari pertempuran karena Mengdu mewajibkan ikut keinginannya untuk menaklukkan kerajaan Wei. Di lain tempat markas komando pusat Wei, Panglima perang berencana menyerang total ke pasukan Raorans tapi bingung dengan cara apa yang harus dipakai. Lalu Mulan meminta perintah agar dia maju menyerang Raorans dan mengatakan rencananya, yaitu Mulan akan menjadi umpan dan terjepit di jurang. Kemudian pasukan inti Panglima perang menyerang dari belakang saat pasukan Raorans terpancing sampai ke jurang. Akhirnya Mulan diberikan 20.000 pasukan di bawah komandonya. Next scene, Raorans dan Wei bertemu. Mulan maju meminta Raorans yang berjumlah 200.000 pasukan mundur karena melewati wilayah perbatasan. Tapi Mengdu tetap ingin berperang, lalu bersiap-siaplah mereka. Pasukan para milik Mulan membentuk formasi, seluruh pertahanan membentuk formasi juga. Kemudian kavaleri Raorans 40.000 kuda maju menyerang dan banyak yang jatuh terbana. Ada di scene pertempurannya. Pertahanan garis depan menyerang kavaleri Raorans dan membuat pasukan Mulan unggul. Kemudian pasukan infanteri dan Mulan menyerang dari samping, membuat Raorans kebingungan dan memilih untuk mundur. Jenderal Raoran melapor ke Mengdu, dan Mengdu sendiri akhirnya memimpin seluruh pasukannya untuk matahin pertahanan Mulan. Mulan memobilisasi pasukannya untuk mundur ke ngarai, dan di sini Mulan terpanah jatuh dari kudanya. Dan tiba-tiba ada badai pasir datang membuat seluruh pasukan Mulan porak-poranda. Next, badai reda dan Wen Tai berteriak memanggil Mulan. Mulan terkejut mendengar itu dan mendatangi Wen Tai. Ternyata Wen Tai belum mati. Kemudian Mulan mundur dan Xiaohu beserta pasukan depan bertahan melindungi Mulan yang mundur. Scene berlanjut tenda Mulan. Dia diobati oleh Wen Tai dan mendapati laporan suplai dari Panglima perang belum datang. Raoran datang dan membuat pertahanan di depan pasukan Mulan. Di sini lain, Mulan menyatain perasaannya kalau dia suka sama Wen Tai. Begitu pula sama Wen Tai dia suka dan sayang sama Mulan. Mereka berdua pun tertidur, tapi nggak ada bertanam jagung ya di film ini. Lanjut, Mulan mengumumkan ke pasukannya bahwa Panglima perang telah berkhianat dan tidak datang membantu mereka. Dan ngajak seluruh pasukannya untuk berjuang membela tanah airnya sama Mulan sendiri yang mimpin. Ada di scene.
Lalu Roran menunjukkan tahanan buat jebakan, dan Mulan tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka bisa habis kalau nyerang. Xiaohu dan pasukan tawanan pun dibunuh satu persatu karena perintah dari Mengdu. Kemudian karena suplai habis, kuda-kuda dibunuh untuk makan. Angin hitam pun juga mau dibunuh tapi dihentikan oleh perwira-perwira Mulan. Melihat hal ini, Wen Tai diam-diam jalan melewati pasukan dan datang ke tempat Raurans. Dia menyerahkan dirinya. Kalian tahu sob, ternyata dia ini adalah putra mahkota kerajaan Wei dan ayahnya adalah Kaisar Wei sendiri. Mengdu menerima tawaran ini dan mengirimkan suplai dan medis untuk pasukan Wei. Scene berlanjut di mana Mulan pergi sendiri tanpa pasukannya. Di tempat lain, Wen Tai diikat di dalam tenda Mengdu sebagai tawanan dan utusan Kaisar datang untuk bernegosiasi dengan Mengdu. Di tempat lain ternyata Mulan menyamar sebagai tentara Rauran. Dia mendengarkan pembicaraan Mengdu dan adiknya. Malam harinya Mulan datang ke kamar adik Mengdu dan menodongkan pisau. Mulan cuma mau kerjasama biar mereka bisa damai. Tapi syaratnya adiknya Mengdu pengen nikah sama Wen Tai. Jadi Mulan di sini harus ngiklasin Wen Tai sob. Oh iya, Mulan juga nunjukin jati dirinya kalau dia adalah perempuan dan mampu berbuat seperti laki-laki. Keesokannya rencana dieksekusi. Pintu tenda ditutup oleh pengawal Mengdu dan Mengdu diserang oleh ajudan Ganyu terdahulu. Dan kemudian Mulan yang menyerang Mengdu. Dan akhirnya Mengdu pun terbunuh oleh pisau Mulan. Scene berlanjut, Kaisar memberikan Mulan hadiah sebagai pejabat tinggi istana, tapi ditolak oleh Mulan karena ada ayahnya yang sakit dan harus dirawat. Dan Mulan pun pulang ke kampungnya. Langsung dia mencari ayahnya sudah tua, lagi nungguin dia selama 12 tahun. Mulan melepaskan seluruh kejayaannya dan jadi gadis kampung seperti dulu ngelayani ayahnya. Scene berlanjut di mana Wen Tai yang sudah nikah amah putri Rauran datang dan ngajak Mulan untuk kabur berdua kemana aja. Tapi permintaan itu ditolak sama Mulan karena dia kan menepati janjinya sama putri Rauran. Akhirnya Wen Tai minta dirinya dilupakan, begitu juga sebaliknya. Dan film pun berakhir. Buat kalian tahu, film Hua Mulan terkenal di dunia karena film pertamanya yang rilis pada tahun 1917. Judulnya Mulan Joining the Army. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih udah nantengin film ini dan terus dukung channel ini supaya tahu update film lainnya. See you soon dan assalamualaikum.